Nabi. Kisah teladan Nabi. Assalamualaikum. Yuk dukung Kabi dengan menekan tombol subscribe. Selamat menonton. Ibnu Mubarak, haji yang digantikan malaikat. Namanya Ibnu Mubarak, seorang ulama, ahli fikih dan hadis. Sudah lama Ibnu Mubarak ingin menunaikan ibadah haji. Apakah kau ikut rombongan haji tahun ini? Insya Allah. Alhamdulillah, tahun ini dia beruntung dapat berhaji. Ibnu Mubarak sibuk menyiapkan perbekalan yang akan dibawanya. Dia menatanya selama berhari-hari supaya ringkas dan rapi. Apalagi yang kurang? Ibnu Mubarak melihat semua barang yang terkumpul. Ada pakaian ihram, botol zam-zam, beberapa roti, dan uang. Sudah tertata rapi di meja. Insya Allah, semuanya sudah lengkap. Pagi hari tiba. Saatnya Ibnu Mubarak memulai perjalanan ke Makkah. Bismillah, aku berangkat dulu. Semoga Allah menerima hajimu dan memberimu keselamatan. Ibnu Mubarak menaiki keledainya, kemudian berderap pelan. Sepanjang jalan, orang-orang mendoakan Ibnu Mubarak. Ia senang sekali mendengarnya. Jarak yang jauh tak membuat Ibnu Mubarak patah semangat. Ini perjalanan yang sudah lama dia mimpikan. Selama perjalanan, Ibnu Mubarak mengisi waktu dengan senantiasa berzikir dalam hati. Masya Allah, aku tak menyangka saat ini tiba. Hari semakin sore, Ibnu Mubarak melihat perkampungan di kota Kufah. Aku akan beristirahat di sini. Saat Ibnu Mubarak sedang mencari tempat menginap, pandangannya terhenti pada wanita yang memotong daging. Ibnu Mubarak mendekati wanita itu dan berhenti di depannya. Wahai saudaraku, apa yang sedang kau masak itu? Aku memasak bebek. Bebek yang dipotong terlihat tidak segar. Ibnu Mubarak mencium aroma tak sedap, seperti bau daging yang sudah busuk berhari-hari. Bolehkah aku bertanya? Apakah daging ini hasil penyembelihan hari ini atau kemarin? Ini adalah bangkai yang akan kami santap malam ini. Ibnu Mubarak tak menyangka bahwa di tempat ini masih ada yang makan bangkai hewan. Saudaraku, perlu kau ketahui, haram hukumnya memakan bangkai hewan. Bukannya berhenti, wanita itu terus memasak bangkai bebek. Ia tak menggubris nasihatnya itu. Ibnu Mubarak mengulang kata-katanya, tapi respon wanita itu masih sama. Ibnu Mubarak termenung melihat si wanita yang terus memasak bangkai itu. Padahal makan bangkai haram hukumnya dan tidak baik untuk kesehatan. Sebenarnya dia masih mau menasehati, tapi hari sudah sore. Dia harus bergegas mencari penginapan. Baiklah, aku akan datang lagi besok. Semoga kau tak masak bebek busuk lagi. Selama 2 hari berturut-turut, Ibnu Mubarak pergi ke rumah wanita itu untuk memberi nasihat. Tapi wanita itu tidak menghiraukannya. Tuan tidak perlu ikut campur. Tapi aku hanya mengingatkan. Hari ketiga, Ibnu Mubarak masih mendatangi rumah si wanita. Aku mohon, berhentilah memasak bangkai, kecuali ikan dan belalang. Tiba-tiba, datang 3 anak kecil menghampiri wanita itu dan memeluknya. Aku terpaksa, Tuan. Anakku banyak. Dan sudah 3 hari kami tidak makan.
Astagfirullah. Ibnu Mubarak bergegas kembali ke penginapan, lalu datang lagi ke hadapan wanita itu. Maaf atas perkataanku. Ambillah keledaiku beserta barang-barangnya. Semoga Allah memberimu kecukupan. Terima kasih orang baik. Semoga hidupmu penuh berkah. Karena semua barang Ibnu Mubarak telah diberikan kepada si wanita, maka ia tidak dapat melanjutkan perjalanan ke Makkah. Ibnu Mubarak pun memutuskan untuk tinggal di Kufah selama beberapa waktu. Allah akan memberikan jalan. Selama di Kufah, Ibnu Mubarak mengisi waktu dengan mengajarkan ilmu yang dimiliki kepada masyarakat sekitar. Tak terasa musim haji telah selesai. Ibnu Mubarak pun pulang ke rumah dan mendapat sambutan yang meriah dari warga desanya. Ia hanya menunduk malu dan berkata, Aku tidak pergi berhaji tahun ini. Apa maksudmu? Mengapa kau tidak pergi ke Mekah? Di tengah perjalanan, aku kehabisan bekal. Jadi, aku tidak bisa pergi ke Mekah. rombongan haji yang baru saja pulang mendengar pernyataan Ibnu Mubarak. Mereka pun menemui Ibnu Mubarak. Bukankah kita bertemu di sana? Bahkan kau juga memberiku minum. Sungguh, tahun ini aku tidak melaksanakan haji. Selama musim haji, aku mengajar fikih dan hadis di Kufah. Subhanallah, apa maksud semua ini? Malam harinya, Ibnu Mubarak tidur lebih awal. Badannya terasa lelah sekali. Dalam tidur, dia bermimpi mendengar sebuah suara. Wahai Ibnu Mubarak, Allah telah menerima sedekahmu kepada wanita miskin dan anak-anaknya. Kini mereka tidak lagi kelaparan. Oleh karena itu, Allah membalas kebaikanmu dengan mengirim malaikat untuk menggantikanmu berhaji. Sontak Ibnu Mubarak terkejut dan bangkit dari tidurnya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan sebaik-baiknya balasan. Ibnu Mubarak kemudian sholat sebagai wujud syukur. Tak lupa, ia juga mendoakan wanita yang ditemui dan anak-anaknya agar selalu diberi kecukupan. Sejak kejadian itu, Ibnu Mubarak semakin giat beribadah dan bersedekah. Ya Allah, semoga Engkau selalu menerima amal perbuatanku. Perbuatan Ibnu Mubarak telah dibayar langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah balasan yang baik karena Ibnu Mubarak bersedia menolong orang yang butuh pertolongan. Membaca adalah jendela ilmu. Kabi memiliki ratusan kisah seru. Ada seri fiksi Muslim, ada juga seri Abu Nawas, dan kisah inspirasi lainnya. Kita baca kisah Abu Nawas yuk! Kabi menggunakan bahasa yang pendek dan mudah dimengerti untuk anak-anak. Kabi juga dilengkapi dengan ilustrasi yang menarik, sehingga anak tertarik untuk terus membaca. Tandai cerita favorit di sini, atau tandai sebagai bookmark untuk kisah-kisah yang penting. Kabi juga punya banyak sekali kisah inspirasi lainnya. Pilih judulnya, baca ceritanya, dan pahami maknanya. Lihat pada gambar untuk membantu menyempurnakan imajinasi. Yuk, download aplikasinya di Google Play Store atau App Store.